kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja. Amin. Saudara, mari kita siapkan diri untuk kita masuki hadirat Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan adakan bagi kami. Setelah Engkau menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami boleh bangun dengan kekuatan, dengan kesehatan, tidak kurang satu apapun. Dan sebelum kami masuki dunia kerja kami hari ini, kami mau baca firman-Mu, urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, di ayat 7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, semua orang mengakui bahwa situasi dunia saat ini semakin hari semakin membuat bulu kuduk merinding karena kejahatan merajalela di mana-mana. Pembunuhan terjadi, polisi tembak polisi, iya kan saudara? Wabah penyakit COVID masih sedang melanda bangsa ini, ya kan? Bahkan cacar monyet sedang mengancam kita dan berbagai bencana alam pun terjadi. Tentu hal ini menandakan bahwa dunia sudah semakin rusak. Keadaan ini terjadi karena pekerjaan si iblis beserta bala tentaranya yang berusaha untuk menghancurkan umat Tuhan. Iblis tahu bahwa sebentar lagi Tuhan akan menjemput umat pilihannya. Itu artinya bahwa waktu penghukuman bagi iblis sudah ada di depan mata. Di tengah situasi yang gawat seperti sekarang ini, tidak bisa dipungkiri jika orang-orang di luar Kristus mengalami ketakutan dan kekhawatiran hidup. Namun firman Tuhan menasihatkan saudara dan saya agar orang-orang percaya tidak terprovokasi oleh situasi yang ada. Dan jangan sampai situasi yang ada ini merampas damai sejahtera kita. Justru ini saatnya bagi kita untuk bangun dari tidur, makin giat melayani Tuhan. Sebab sekarang keselamatan sudah dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Demikian tertulis di dalam Roma pasal 13 ayat 11. Ketakutan dan kekhawatiran bukan milik orang yang percaya kepada Kristus, tetapi milik iblis bersama dengan pengikutnya. Kita harus melawan ketakutan dan kekhawatiran itu karena damai sejahtera yang melampaui segala hal telah Tuhan berikan melalui Roh Kudus-Nya yang tinggal di dalam kita. Dikatakan di Yohanes 14 ayat 27,
damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, damai sejahtera tetap kita rasakan di segala keadaan apabila kita senantiasa mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Sehingga dikatakan di Yesaya atau di Filipi pasal 4 ayat 8, ya. Jadi ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, itulah yang akan memenuhi pikiran kita. Amin. Iya. Dikatakan pikirkanlah semuanya itu. Iya kan? Iya kan? Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kiranya inilah yang akan memenuhi pikiran kita. Bahkan di dalam Yesaya 54 ayat 10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Karena itu saudaraku yang kekasih, pegang firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 28 ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari saudara pegang firman Tuhan. Kita tidak kehilangan damai sejahtera. Kita tidak khawatir, kita tidak takut dengan situasi kondisi saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang telah memberikan kepada kita damai sejahtera. Dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kiranya damai sejahtera itu memerintah atas dirimu, dalam kehidupanmu, mewarnai seluruh kerjamu hari ini. Ada damai, ada sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar, membuat kami semakin kuat menjalani hari-hari yang semakin sukar saat ini. Damai sejahtera Allah Engkau berikan kepada kami, dan apa yang Engkau berikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Karena itu hati kami tidak gelisah, tidak khawatir. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati setiap kami. Hamba doa setiap mereka, sahabat Galilea, di mana saja mereka berada, kiranya damai sejahtera itu memerintah atas kehidupan mereka. Kiranya hari ini mereka beroleh damai sejahtera dalam tugas kerja mereka, diwarnai dengan damai sejahtera. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang
terjadi.